Cukup seru dan menarik. Hasil laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Myanmar di Stadion Thuna Yangon malam ini. Kedua tim bermain dengan intensitas tinggi menunjukkan kekuatan masing-masing baik di lini serang maupun pertahanan. Myanmar memulai laga dengan tekanan cepat. Aung Kaungman mencoba melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang Cahya Supriyadi. Indonesia mendapatkan peluang pertama melalui Marcelino Ferdinand. Gelandang muda ini melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti setelah menerima umpan dari Arkan Fikri, tetapi kiper Myanmar, Jin Nyinyi Aung berhasil menepis bola dengan gemilang. Myanmar mencoba membongkar pertahanan Indonesia melalui serangan sayap. Luin Mo Aung mengirimkan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti, namun Kadek Arl Priyatna berhasil memotong bola sebelum disambar oleh ZTH. Indonesia merespons dengan serangan balik cepat. Zanadin Faris mengirimkan umpan panjang ke sisi kanan yang dikejar oleh Donny Tri Pamungkas. Namun upaya Donny yang mencoba menembus kotak penalti dihentikan oleh tackle bersih Nanda Kiau. Peluang emas untuk Indonesia. Hoki Caraka mendapatkan ruang di kotak penalti setelah menerima umpan terobosan dari Pratama Arhan. Sayangnya, tendangan mendatarnya masih dapat diamankan oleh Jin Nyinyi Aung. Myanmar nyaris mencetak gol. Maung Luin melepaskan tembakan keras dari sisi kiri kotak penalti, namun Cahya Supriyadi melakukan penyelamatan luar biasa untuk menjaga skor tetap imbang. Indonesia kembali mengancam lewat tendangan bebas Pratama Arhan dari jarak 25 meter. Bola melengkung indah ke arah gawang, tetapi hanya mengenai sisi jaring luar. Myanmar mendapatkan tendangan sudut di menit akhir babak pertama. Tihah Tet Aung mengirimkan bola ke tiang dekat, namun tandukan Win Tein Zhao masih melambung di atas mistar. Pertandingan ini menjadi peluang bagi skuad Garuda untuk mengamankan 3 poin penting. Pelatih Sintayong tentu telah menganalisis kelemahan Myanmar yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Myanmar kerap menunjukkan celah di lini belakang, terutama saat menghadapi tekanan dari lawan yang bermain cepat. Baik mereka seperti That Hein Soe dan Hein Pyo Win cenderung kurang konsisten dalam menjaga posisi. Strategi Indonesia menggunakan kecepatan pemain sayap seperti Donny Tri Pamungkas dan Pratama Arhan untuk menyerang melalui sisi lapangan. Umpan silang cepat ke kotak penalti bisa menciptakan peluang bagi Arhan Kakak atau Hoki Caraka. Myanmar sering kesulitan dalam mengantisipasi situasi bola mati, baik dari tendangan sudut maupun tendangan bebas. Pemain belakang mereka kerap kalah duel udara. Strategi Indonesia, Marcelino Ferdinand dengan akurasi umpan dan tendangannya dapat menjadi kunci dalam menciptakan peluang dari bola mati. Pemain seperti Muhammad Ferrari atau Kadek Arl Priyatna harus siap memanfaatkan bola-bola udara di kotak penalti. Myanmar biasanya melakukan pressing tinggi, tetapi sering meninggalkan celah di lini tengah jika pressing mereka gagal. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan serangan balik cepat. Strategi Indonesia, Arkan Fikri dan Zanadin Faris harus cepat membaca situasi dan memberikan umpan terobosan kepada penyerang. Serangan balik kilat dengan 3 penyerang depan bisa menjadi senjata andalan. Myanmar cenderung mengandalkan beberapa pemain kunci seperti Maung Luin dan Aung Kaungman. Jika pemain ini berhasil dimatikan, kekuatan serangan mereka akan berkurang signifikan. Strategi Indonesia memberikan tekanan ketat pada pemain kunci mereka agar tidak leluasa mengontrol bola. Duet gelandang bertahan Indonesia harus memotong alur bola ke penyerang utama Myanmar. Mengontrol lini tengah adalah kunci untuk mendominasi permainan. Marcelino, Ferdinand, dan Arkan Fikri harus menjadi pengatur serangan dan menjaga ritme permainan. Dengan umpan-umpan cerdas, mereka dapat membongkar pertahanan Myanmar. Kecepatan pemain seperti Pratama Arhan dan Donny Tri Pamungkas menjadi aset penting. Kombinasi umpan silang mendatar atau lambung ke kotak penalti dapat memberikan peluang emas bagi Arkan Kakak dan Hoki Caraka.
Myanmar cenderung meninggalkan ruang di antara lini tengah dan belakang mereka. Pemain seperti Alfrianto Nico dapat memanfaatkan ruang ini untuk melakukan pergerakan tanpa bola, membuka peluang untuk mencetak gol. Indonesia harus maksimal dalam setiap peluang bola mati. Tendangan sudut, tendangan bebas, atau lemparan jauh dari Pratama Arhan bisa menjadi ancaman besar bagi pertahanan Myanmar. Shin Tae-yong harus memanfaatkan rotasi pemain jika permainan berjalan ketat. Pemain seperti Ronaldo Kuate atau Rafael Struijk dapat dimasukkan sebagai super sub untuk menambah daya gedor di babak kedua. Selain strategi teknis, mentalitas pemain juga akan menjadi faktor penting. Bermain di kandang lawan dengan dukungan besar supporter Myanmar membutuhkan ketenangan dan fokus tinggi. Pesan Shin Tae-yong, pemain harus tetap tenang, tidak terbawa emosi, dan bermain sesuai rencana taktik. Meski bermain di kandang sendiri, Myanmar diprediksi akan menghadapi kesulitan berat melawan skuad Garuda yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Sebagai tuan rumah, Myanmar menghadapi ekspektasi tinggi dari para pendukungnya. Hal ini dapat menjadi beban mental yang berisiko mengganggu konsentrasi pemain. Faktor pendukung timnas Indonesia justru bisa memanfaatkan tekanan ini untuk menyerang sejak awal, menciptakan tekanan balik bagi Myanmar. Lini belakang Myanmar yang dihuni oleh That Hein Soi dan Hein Pyo Win sering menunjukkan kelemahan, terutama dalam mengantisipasi serangan cepat dan bola-bola udara. Keunggulan Indonesia dengan kecepatan pemain seperti Donitri Pamungkas dan kemampuan duel udara Muhammad Ferrari, Indonesia memiliki senjata untuk mengeksploitasi celah ini. Myanmar sangat bergantung pada pemain seperti Maung Maungluwin dan Aung Kaung Man untuk menciptakan peluang. Jika pemain-pemain ini dimatikan, serangan Myanmar cenderung kehilangan kreativitas. Strategi Indonesia, Arkan Fikri dan Sanadin Faris dapat memotong alur serangan Myanmar di lini tengah, sementara bek seperti Kade Arol Priyatna akan menjaga ketat pergerakan penyerang mereka. Myanmar tidak memiliki banyak opsi pemain cadangan dengan kualitas setara pemain inti. Jika pemain utama mengalami kelelahan atau penurunan performa, sulit bagi mereka untuk menjaga intensitas permainan. Keunggulan Indonesia, timnas Indonesia memiliki pemain pengganti berkualitas seperti Ronaldo Kuate dan Rafael Struijk yang bisa memberikan dampak instan dari bangku cadangan. Myanmar sering kesulitan dalam menghadapi situasi bola mati, baik tendangan sudut maupun tendangan bebas. Ini menjadi salah satu kelemahan mereka yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Andalan Indonesia, Pratama Arhan dengan lemparan jauh dan Marcelino Ferdinand dengan akurasi tendangan bebasnya bisa menjadi ancaman besar bagi gawang Myanmar. Kecepatan pemain Indonesia seperti Pratama Arhan dan Donitri Pamungkas di sisi sayap akan memaksa bek Myanmar bekerja ekstra keras. Skema umpan silang ke kotak penalti akan membuka peluang bagi Arkan Kaka dan Hoki Caraka untuk mencetak gol. Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri memiliki kemampuan untuk mengontrol permainan dan menciptakan peluang dari lini tengah. Hal ini akan membuat Myanmar kesulitan mengambil alih kendali permainan. Muhammad Ferrari dan Kade Arol Priyatna memiliki kemampuan bertahan yang solid sehingga dapat mematikan pergerakan penyerang Myanmar. Ditambah lagi, Cahya Supriyadi di bawah mistar gawang siap memberikan performa terbaiknya. Jika Myanmar tidak mampu mengatasi kelemahan mereka, peluang untuk meraih kemenangan melawan Indonesia akan semakin kecil. Tekanan besar dari supporter sendiri, ketergantungan pada pemain kunci, dan rentannya lini belakang adalah faktor utama yang bisa membuat Myanmar gagal meraih hasil positif. Sebaliknya, timnas Indonesia yang datang dengan strategi matang dan skuad muda penuh semangat memiliki keunggulan untuk memanfaatkan situasi ini. Jika Indonesia mampu mencetak gol lebih dulu, Myanmar akan semakin tertekan dan peluang kekalahan mereka pun meningkat.